Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roro Jessy Fidaria dengan NIM 1905 Kali ini saya akan menjelaskan tentang DHCP server. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, memahami fungsi DHCP server dan selain, dan yang kedua adalah mensimulasikan DCHP server dan clients dengan Cisco Packet Tracker. Kita masuk ke materi dulu. Pengertian dari DHCP ya. DHCP itu singkatan dari Dynamic Configuration Protocol yang merupakan layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintainya. Komputer yang memberikan nomor IP disebut sebagai DHCP server, sedangkan komputer yang meminta nomor IP itu disebut DHCP client. Gitu. Dengan demikian, administrator tidak perlu lagi harus memberikan nomor IP secara manual pada saat konfigurasi TCP/IP. Tapi dengan memberikan referensi kepada DHCP server pada saat kedua DHCP client dihidupkan, maka komputer tersebut melakukan request ke DHCP server untuk mendapatkan nomor IP. DHCP pun menjawab dengan memberikan nomor IP yang ada di database DHCP. DHCP server terus memberikan nomor IP, maka server ini meminjam nomor IP yang ada ke DHCP client dan mencoret nomor IP tersebut dari daftar pool. Nomor IP diberikan bersamaan dengan submask dan default gateway. Jika tidak ada lagi nomor IP yang dapat diberikan, maka klien tidak dapat menginisialisasikan TCP/IP dengan sendirinya, tidak dapat bersambung ke jaringan tersebut. Jadi ini contohnya DHCP server, ini DHCP client. Jadi si penggunanya ini meminta nomor IP secara otomatis ke DHCP server. Terus DHCP server ini memberikan nomor IP itu. Setelah periode waktu tertentu, maka pemakaian DHCP client tersebut dinyatakan selesai dan klien tidak memperbarui permintaan kembali. Maka nomor IP tersebut dikembalikan kepada DHCP server dan server dapat memberikan nomor IP tersebut kepada klien yang membutuhkan waktu lama. Periode ini ditentukan dalam menit, jam, bulan, dan selama jangka waktu tersebut disebut reset periode. Cara kerja DHCP server itu yang pertama menggunakan 4 tahapan proses untuk memberikan konfigurasi nomor IP tersebut. Jika klien memiliki NEC lebih dari 1 dan perlu nomor IP lebih dari 1, maka proses DHCP dijalankan untuk setiap adaptor secara sendiri-sendiri. Yang pertama, DHCP discover. Klien itu meminta IP ke server melalui broadcast mencari DHCP server. Terus yang kedua, DHCP author ke DHCP server. Jadi bila ada satu atau lebih server, jika memang ada 2 atau lebih DHCP server yang mempunyai nomor IP, akan memberikan penawaran ke klien tersebut. Mau pakai server yang mana, seperti itu. Terus yang ketiga, DHCP request. Jadi klien sendiri meminta suatu penawaran ke DHCP server yang pertama diterima dan kembali melakukan broadcast dengan message sebagai persetujuan meminjam tersebut. Terus ada lagi DHCP acknowledgement. DHCP ini tuh server merupakan DHCP yang menang memberikan jawaban atau pesan tersebut berupa konfigurasi nomor IP dan informasi lainnya kepada klien dengan sebuah acknowledgement. Kemudian klien melakukan inisialisasi dengan mengikat nomor IP tersebut dan klien dapat bekerja pada jaringan tersebut. Sedangkan DHCP server yang lain akan menarik tawarannya kembali. Jadi DHCP ini adalah DHCP yang paling menang gitu. Sedangkan DHCP yang telah menawarkan tadi akan menarik kembali tawarannya.
Kelebihan dari DHCP server yang pertama, memudahkan dalam transfer data kepada PC, klien lain, atau PC server. Yang kedua, DHCP menyediakan alamat-alamat IP secara dinamik dan konfigurasi lain. DHCP ini didesain untuk melayani network yang besar dan konfigurasi TCP IP yang kompleks. Terus yang kedua, DHCP ini memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP yang reusable, yang artinya alamat IP tersebut bisa dipakai oleh klien yang lain jika klien tersebut tidak sedang menggunakannya. Terus ada DHCP yang memungkinkan suatu klien menggunakan satu alamat IP dalam jangka waktu tertentu dari server. Terus DHCP itu akan memberikan satu alamat IP dan parameter-parameter konfigurasi lainnya kepada klien. Kekurangan DHCP server ini yaitu semua pemberian IP bergantung pada server. Maka dari itu, jika server mati, maka semua komputer akan disconnect dan saling tidak terhubung. Metode dalam konfigurasinya yaitu yang pertama, konfigurasi dengan ring secara random otomatis. IP pemberian IP address kepada klien secara random dan dapat berubah-ubah, namun masih dalam range IP address yang ditentukan. Terus ada yang konfigurasi dengan fix alamat IP, address pemberian IP address yang bersifat tetap value pada klien yang memerlukan data MAC address. Kali ini kita akan melakukan suatu percobaan dengan yang skenario-nya. Dalam percobaan kali ini kita akan mensimulasikan DHCP server dan DHCP client di atas jaringan virus break yang telah kita praktekkan sebelumnya. Yang bertindak sebagai DHCP server adalah PC server. Dan yang bertindak sebagai klien adalah laptop dan smartphone. Jadi kita bikin dulu. Buatlah skema jaringan seperti di atas. Ini skemanya itu persis kayak skema pada jaringan virus. Cuma kita tambahkan DHCP server. Oke, kita lakuin. Nah, di sini saya sudah buat. Ya. Ini suite-nya, ini DHCP server, akses point pertama, akses point kedua, dengan laptop dan smartphone. Lalu, setelah kita buat setting IP server secara statik dengan IP 192.168.1.253 pada DHCP server, ya. Kita lihat dulu. Kita buka DHCP server. Ya. Nah, ini sudah keluar. Biasanya itu pakai ini desktop, terus IP servernya kita isi 192.168.1.253, terus 128.254 ini sama semua. Sudah. Setelah itu, setelah kita isi, aktifkan DHCP server dengan konfigurasi seperti ini. Kita aktifkan, servisnya di-on-kan. Kita kembali lagi, kita lihat servisnya DHCP-nya di-on-kan. Maka akan muncul kayak gini. Ini konfigurasi default gateway-nya, DNS server, dan lain-lain sebagainya. Sudah. Setelah kita konfigurasi, apa yang kita lakukan selanjutnya adalah aktifkan laptop menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapat alamat IP dari DHCP server. Jadi kayak gini. Setelah kita DHCP-nya sudah ya, kita buka lagi laptop. Sini. Terus IP-nya. Ini pertama diganti statik. Statik kalau kita ngisi, tapi ini kita DHCP.
Nah, ini ada request IP, terus muncul IP address-nya. Nah, submax-nya sudah benar, kita udah dapat IP-nya. Default gateway-nya juga udah benar. Terus DNS server-nya juga udah benar. Aktifkan pula SmartPass dengan menggunakan DHCP client dan pastikan sudah mendapatkan IP dari DHCP server. Kita juga smartphone-nya juga sama jadi. Nah, terus IP address ini pertama di static. Nah ya, terus kita ubah ke DHCP. Request IP terus DHCP-nya refill sukses. Nah, ini submax-nya sudah benar. Default gateway-nya juga udah benar, DNS servernya juga udah benar. IP address-nya sudah kita dapatkan. Selanjutnya, sudah. Jadi setelah ini, sebenarnya model ini sama kayak jaringan wireless. Semuanya kita isi sama persis dengan jaringan wireless. Lihat tuh. Hanya kita lanjutkan dengan DHCP server. Kayak gitu. Terima kasih.